semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman ya, mau saya sampaikan terima kasih sekali atas supportnya selama ini, dimana mungkin ya selama ini nama Kontring dikenal, dibesarkan melalui Facebook ya. Jadi teman-teman itu sudah terbiasa dan mengenal nama Kontring itu dari Facebook sejak sebenarnya bermain Facebook sejak 2010 ya, tetapi pertama kita main Facebook seperti halnya anak kecil dapat mainan baru. Ya, waktu itu saya masih alay ya, masih banyak sekali postingan-postingan yang tidak berguna, postingan-postingan yang hanya membutuhkan like dan komen, dan begitu bahagianya kalau kita mendapatkan like yang banyak, komen yang banyak ya kan. Itu di situ mendapatkan satu reaksi tersendiri ya. Itu sesuatu hal baru banget. Dan dulu saya akunnya itu meminta tolong teman untuk membuatkan, jadi tidak sendiri ya, karena waktu itu dulu pembuatan akun Facebook itu tidak bisa melalui HP, tapi harus melalui laptop atau komputer dengan menggunakan akun Yahoo. Jadi tidak langsung emailnya itu langsung Gmail seperti sekarang, tidak ada. Jadi dulu memang menggunakan Yahoo, kemudian Yahoo-nya hilang. Akhirnya saya kehilangan juga. Tetapi waktu itu setelah mengalami spam ya, akun yang pertama itu mengalami spam, terus ditarik balik bisa, kemudian di secure ulang bisa, kemudian ya akhirnya kehilangan total dan ditarik oleh Facebook. Nah, saat itu saya tidak begitu sedih ya, tidak begitu sakit, karena memang sudah mungkin ya sudah selesai gitu. Nah, itu terjadi sampai 2016 Mei ya, 2016 Mei kehilangan Facebook pertama. Kemudian buatlah Facebook kedua. Ya, membuat Facebook kedua pada tanggal 15 Mei ya, 15 Mei. Kemudian selama ini yang mendukung adalah salah satu teman, Eva Mitrawatri namanya ya. Dia sempat menyesalkan Facebooknya hilang. Dia orang pertama yang waktu itu Facebook saya sampai hilang itu dia menelpon saya 23 kali. Ya, kemudian saya cek ternyata Facebooknya benar hilang, dan di saat diminta balik saya harus menunjukkan data pribadi, yaitu Hongkong ID atau paspor. Dan karena saya nggak mau menunjukkan itu, ya sudah saya bikin baru lagi. Dan setelah bikin baru lagi kemarin memutuskan untuk di freeze atau saya hapus permanen yang kedua. Tetapi sebelumnya saya membuat Facebook page atau fan page atau halaman Facebook yang pada tanggal 24 Mei 2016. Yang tujuan saya adalah memisahkan antara personal account, yaitu akun pribadi, dengan page, dimana page itu khusus untuk informasi sebenarnya ya, melulu tentang informasi, dimana tentang paspor, tentang dokumen, tentang kasus kita yang akan kita sharing, karena begitu banyak ya teman-teman yang konsultasi meminta solusi. Nah, mungkin saya share beberapa kasus itu untuk memberikan satu gambaran yang mungkin teman-teman di sana membaca mempunyai kasus yang sama. Dan meskipun cara tersebut mungkin tidak bisa direkomendasikan atau diimplementasikan dengan orang yang berbeda, tetapi jika ternyata mengalami hal yang sama bisa menjadi penguat. Seperti itu tujuannya. Dan kenapa harus Facebook page? Ya, sebenarnya tidak hanya Facebook page ya. Saya juga mempunyai blog, dan blognya ada 4. Kebetulan karena tabnya rusak sehingga 2 blog lainnya tidak bisa dibuka. Namun karena blog itu bagusnya adalah kita tulis di Google dan membuat akun, jadi tulisan itu tidak akan hilang meskipun kita tidak bisa membukanya dengan diberikan kata kunci tertentu. Dan kata kuncinya dari dulu adalah satu, Kontring ya kan, Kontring. Nah, itu adalah kata kuncinya, judul ditambah Kontring, baik di Facebook maupun di Google. Dan karena saya menginginkan informasinya tidak hilang, jadi saya tulis di Google, kadang repost lagi di Facebook. Jadi Facebook page dan juga Google pada dasarnya isinya tentang informasi semua. Kalau Facebook pribadi itu bisa gaduh-gaduh ya. Saya bisa menulis apapun di Facebook pribadi saya, bahkan saya bisa mengekspresikan kemarahan saya di Facebook pribadi saya, tapi
untuk komentar, kolom komentar pun saya bikin publik semua, ya kan. Siapapun Anda, selagi Anda tidak saya blokir, Anda bisa komentar, termasuk di Facebook page-nya saya. Nah, terus kemarin kenapa saya sempat bilang capek ya, capek pikiran saya, karena yang saya sesalkan bukan karena hilangnya Facebook page, kemudian kehilangan follower, yang mana notabene saya bangun dari tanggal 24 Mei 2016 ya. Bukan karena takut kehilangan followernya, bukan. Tetapi karena selama ini saya membuat Facebook maupun akun Google saya tidak pernah menyertakan dokumen pribadi saya maupun data pribadi saya, memang tidak pernah menyertakan itu di akun manapun, di Google maupun dimanapun, tidak pernah menggunakan data pribadi saya. Jadi kenapa di saat Facebook saya hilang, di take down sama Facebook, fine-fine aja, dan saya tidak berusaha untuk mencarinya kembali menggunakan, memperkuat atau mensecurity dengan Hong Kong ID atau mungkin menggunakan dengan paspor dan lain sebagainya, tidak. Jadi memang murni tidak ada data pribadi saya. Dan yang membuat saya sedih itu adalah, yang membuat saya berpikir keras adalah karena teman-teman yang sudah mempercayakan ke saya, dimana memberikan menyampaikan masalah mereka ke saya, kemudian mengirimkan dokumen mereka, kadang tanpa sensor ya, visa, paspor, bahkan Hong Kong ID yang tanpa sensor, surat terminate kontrak, surat apapun yang notabene ada mungkin nama majikan dan lain sebagainya, itu dikirim via inbox. Dan dari 2016 sampai hari ini tidak ada satupun yang saya hapus. Jadi justru yang saya khawatirkan, membuat saya berpikir keras adalah data teman-teman yang sudah diberikan ke saya, kepercayaan teman-teman yang sudah diberikan ke saya, bagaimana saya menjaganya dan bagaimana saya harus mengambil baliknya. Jadi sampai menjaga jangan sampai ada disalahgunakan, bahkan nanti ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan di belakang hari dengan data teman-teman yang sudah dikirimkan ke saya. Nah, kalau sekedar di take down oleh Facebook atau akun di ban dan lain sebagainya, saya tidak masalah. Justru tidak masalah. Saya berterima kasih kalau memang sama Facebook diambil dan tidak bisa dibuka saja, itu tidak masalah. Masalahnya akun Facebook page-nya atau halaman page-nya diambil orang lain yang tidak tahu motifnya untuk apa. Yang pasti di situ settingannya berubah semua, menjadi diuangkan, menjadi bisnis dan ada iklannya, bahkan yang tidak tahu sudah ada iklannya dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya bukan saya. Nah, jadi capeknya karena harus memberi penjelasan satu persatu, seperti yang sudah saya sampaikan di video di live saya. Dan capeknya lagi adalah bagaimana mensecure atau mengamankan data-data yang sudah dikasihkan kepercayaannya ke saya. Jadi saya berusaha keras untuk mengambil balik Facebook tersebut, page-nya, agar meyakin agar tidak terjadi kebocoran data atau kebocoran personal data itu tadi. Sehingga dengan berbagai usaha, meminta bantuan teman yang bekerja di IT dan meminta semua pihak, ternyata dan teman-teman juga mendoakan, itu akhirnya Facebook page-nya bisa diambil kembali, dan syukur alhamdulillah semua data inbox-nya clear dan masih tersimpan rapi. Dan untuk hacker-hackernya, karena ownership dari page sudah saya ambil alih dan semuanya kontrolnya sudah saya ambil alih, jadi sekarang sudah di bawah pemulihan dan akan saya secure lebih tinggi lagi levelnya agar tidak terjadi keteledoran lagi. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak dan stay tune di Facebooknya Kontreng atau di page-nya Kontreng tetap sama, dan untuk YouTube-nya juga akan tetap sama karena kita berbagi informasi di semua platform media sosial. Dan saya harapkan teman-teman lebih aktif untuk mencari informasi, tidak lagi bergantung atau hanya menunggu bertanya dan dijawab saja. Tapi sebelumnya saya sarankan untuk memanfaatkan media informasi atau media sosial Anda, bahkan internet Anda, untuk mencari ilmu pengetahuan. Oke, jangan lupa stay tune di Kontreng Fans Club dan juga di Kontreng Kayau.